Hai pemirsa semuanya, selamat datang kembali di channel Duta Film Kediri ya. Tim Duta Film Kediri belum beranjak dari situs Kumitir, Trowulan, Mojokerto. Di part sebelumnya, dijelaskan oleh Bapak Abdul Qolik selaku juru pelihara situs Kumitir bahwa area tersebut yang ditemukan oleh para pembuat batu bata diperkirakan tidak hanya berkisaran luas 6 hektar, tapi masih akan terus melebar. Diperkirakan, luas penemuan tersebut akan mencapai kurang lebih 16 hektar. Dan kali ini di part keempat, Bapak Toto Widiarto akan menjelaskan sejarah singkat tentang bagaimana, apa, dan siapa di balik berdirinya bangunan yang megah yang diperkirakan merupakan istana peninggalan Kerajaan Majapahit. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Selamat siang, saudara-saudara pecinta dari Duta Film Kediri. Saya sekarang sedang merenung di daerah dekat dengan situs Kumitir ya, yang baru saja diketemukan pada tahun 2019. Sekarang masih dalam tahap ekskavasi. Jadi seluas kurang lebih 6 hektar ya situs ini. Jadi banyak sekali yang akan kita ungkap tentang situs Kumitir. Jadi berorientasi kepada sejarah ya, kita itu harus melihat fakta sejarah. Juga ada yang disebut dengan fakta-fakta yang masih ada di dalam peninggalan. Juga ada fakta sejarah yang berdasarkan catatan-catatan sejarawan. Juga kita mengungkap fakta sejarah yang berkaitan dengan mitos, dan mitos itu sendiri berkaitan dengan mistis, tapi mitos itu tidak bisa dikaitkan dengan sejarah karena sejarah adalah valid ya, kalau mitos tidak valid. Kalau kita bicara tentang Kerajaan Majapahit itu memang sangat luas sekali ya. Jadi pembahasan kita pada saat ini adalah membahas tentang Brewengker yang ada di situs Kumitir, yang nanti kita bicarakan secara panjang lebar. Jadi sebelum saya menguak dengan situs Kumitir, itu di dalam sejarah juga pada zaman pemerintahan Gayatri ya, Ibu Nareswari Gayatri, itu memang ada sebutan Trilokapura. Trilokapura itu adalah pembagian kerajaan kecil. Satu ya, Brewengker yang kita bicarakan ini, yang kedua adalah Bre Kahuripan, dan yang ketiga adalah Bredaha. Nah ini disebut di dalam sejarah, di dalam kitab para raton juga itu menyebut Trilokapura ya, yang kesemuanya ini diperintah oleh seorang raja yang bergelar Bre ya. Kalau bergelar Bre itu mungkin raja-raja kecil, kalau setingkat gubernur ya, setingkat gubernur itu Bre. Lah Bredaha, Bre Kahuripan, Bre Raya yang kita bahas sekarang ini adalah Brewengker. Siapakah Brewengker itu? Brewengker itu kalau di dalam sejarah bisa kita sebut sebagai raja yang masih ini ya, pamannya Prabu Hayam Wuruk yang mendapatkan istri yang namanya
Breda ya. Breda itu adalah istrinya dari kata Brewengker. Nah ini memang korelasinya kalau tidak salah Brewengker itu namanya Rajasa Wijaya apa siapa saya juga agak lupa ya. Nah berkaitan dengan semua itu, situs Kumiter yang panjang lebar ini yang sudah diketemukan sekarang masih dalam tahap ekskavasi ini adalah merupakan gerbang istana yang otoritasnya itu dulu diperintah oleh seorang raja namanya Brewengker, salah satu paman daripada Prabu Hayam Wuruk. Ya, di mana Brewengker itu sendiri adalah merupakan buyut ya, merupakan buyut daripada Raden Wijaya yang masih keturunan daripada kerajaan Singosari, dan itu juga merupakan gelar kalau tidak salah namanya Narasingamurti ya, Narasingamurti, kemudian Kertanegara baru Raden Wijaya. Jadi ini merupakan buyut. Dan situs Wengker itu sendiri diyakini oleh para sejarawan maupun para pakar-pakar budaya merupakan situs pendarmaan Mahesa Cempaka. Ya maaf ya kalau tadi saya ada kekeliruan, Mahesa Cempaka itu adalah Narasingamurti. Itu adalah buyut daripada Brewengker itu tadi. Narasingamurti itu sendiri berasal dari kerajaan Singosari, masih bapaknya Raja Kertanegara yang dilibas habis oleh Jayakatwang pada abad 1292. Baru terbitlah kerajaan Majapahit dibangun oleh Raden Wijaya dimulai pada tahun 1293. Jadi situs pendarmaan itu adalah sebuah percandian di mana kalau tidak salah itu dulu adalah situs pendarmaan. Kalau ada situs pendarmaan berarti di situ ada situs candi. Tidak tahu candinya sudah roboh atau bagaimana, karena ini sudah dikuasai, oleh bermacam-macam bentuk agama, dan di situ juga ada namanya makam Islam. Apakah terkubur bersama makam Islam saya sendiri tidak tahu, tapi rata-rata untuk mengelabui sejarah itu banyak yang terkubur dan dijadikan situs-situs itu menjadi makam Islam. Dan ini memang sangat tragis. Ini juga ada manfaatnya, karena dengan adanya makam Islam itu tadi tidak akan orang bisa menggali, karena di situ sudah ada yang namanya pemakaman. Ini juga bisa diamankan. Ada dua fungsi ya itu. Ya kebanyakan memang di situ tuh banyak makam-makam yang masih menyimpan beberapa situs arkeolog. Misalnya makam Islam di daerah Kabupaten Sidoarjo, Banjar Kemantren itu juga masih banyak diketemukan Lingga dan Yoni, masih bergelimpangan di daerah sekitar makam. Tidak terlepas juga di daerah Kumiter ini masih dekat dengan pemakaman yang disebut pemakaman Islam. Jadi berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan Gapuro, tempat para bangsawan, tempat para Nayaka Praja, tempat para piyai-piyai zaman Majapahit, itu adalah situs Kumiter. Jadi situs Kumiter itu dulu menurut para pakar-pakar sejarah adalah tempat para bangsawan yang pada saat itu diperintah oleh Brewengker. Brewengker itu sendiri adalah masih paman daripada Prabu Hayam Wuruk. Lah berkaitan dengan itu semua, memang kerajaan Majapahit itu dulu memang dibagi beberapa kerajaan kecil. Nah kerajaan kecil itu dulu terkenal dengan sebutan Trilokapura yang sudah saya jelaskan di pembicaraan saya tadi di paling pendahulu. Ada Bredaha, Brekauripan, dan Brewengker. Nah Brewengker ini ternyata bukan wengker-wengker yang ada di daerah Ponorogo, bukan. Ternyata Brewengker itu pendarmaannya ada di daerah Kumiter. Kenapa? Di Wengker Ponorogo itu juga ada, namanya Wengker itu juga ada. Tapi kalau menurut apa yang sudah saya katakan tadi, Brewengker itu adalah penguasa daripada kerajaan zamannya Majapahit yang pada waktu itu masuk dalam kawasan Trilokapura. Ya, itu pada zaman Rani Gayatri waktu pemerintah itu di paman-pamannya itu semua diberikan gelar raja, tapi raja bawahan daripada Majapahit.
Brewengker, Bredaha, dan Brekauripan. Dan ekskavasi ini sekarang masih diteruskan selama beberapa bulan ini masih teruskan, karena di situ terbangun beberapa talud pembuangan air. Jadi memang kerajaan itu tidak bisa lepas dari air atau sungai besar. Talud-talud itu dibangun agar supaya apa? Agar supaya ini tidak terjadi banjir, ya dah, yang menggenangi istana dari kerajaan Wengker. Dan sekarang masih dibangun beberapa hektar ini, kurang lebih 6 hektar itu, ya ini sangat cocok kalau 6 hektar itu memang kawasan istana. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kota raja. Lah kota raja ini sendiri, menurut penelitian saya kita di kecamatan Kutorejo. Kutorejo itu aslinya loh ya, itu biar kota raja. Awang Jawa tadi Kutorejo, aslinya mana kota raja. Mojopahit itu ya di daerah Kutorejo, ya sekarang sudah menjadi kecamatan itu. Ini menurut saya, tapi kalau menurut yang lainnya saya tidak tahu, karena ini menurut penelitian daerah-daerah Trowulan ini banyak sekali nama-nama yang masih mengandung cerita-cerita sejarah. Umpamanya tadi sudah saya katakan kota raja tadi Kutorejo. Kuto itu kan kota, nah, cuma raja itu tadi rejo. Nah, itu loh. Ada lagi di Wotan Mas, itu namanya ada namanya Kuto Girang. Kuto itu ya apa namanya kota, sedangkan Girang itu berasal dari kata guro. Guro itu adalah bahasa Kawi, artinya pusat pemerintahan. Wong Jawa gak iso muni kutha Guro, wis kutha Girang ae. Lah ini di bawahnya Jolotundo. Itu namanya ada desa Mendek, desanya namanya Kutha Girang. Itu dulu adalah pusat pemerintahan juga. Ya, jadi nanti cerita ini bisa berlanjut kepada cerita selanjutnya setelah banyak diketemukan bukti-bukti yang valid tentang Brewengker ini tadi adalah merupakan tempat pendarmaan Maesa Cempaka. Maesa Cempaka itu siapa? Ya Narasingamurti itu masih dalam otoritas kerajaan Singosari. Pendarmaannya ya di Wengker itu, Kumitir. Ya, terima kasih. Penjelasan saya secara sinopsis. Lain kali kita sambung lagi. Sampai jumpa. Demikian tadi penjelasan singkat dari Bapak Toto Widiarto selaku budayawan Jawa Timur. Dan next, kita akan berjalan-jalan di sekitar bangunan situs Kumitir untuk menelusuri bagian-bagian Istana Majapahit dan tak terkecuali pintu gerbang sebelah barat yang menjadi akses pintu masuk ke dalam istana. Sekian yang dapat kami sampaikan. Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Terima kasih. Lampah sirup kali kemayu.